Jadi yang pertama, saya tidak akan menanggapi apapun yang disampaikan oleh Pak Hasto ya. Saya kira itu sebagai bagian dari demokrasi sah-sah saja untuk memberikan pendapat. Tapi bagi kami sendiri di PKS bahwa deklarasi ini menjadi sebuah momentum yang penting untuk pada satu sisi melakukan konsolidasi kami di struktur dan para anggota. Yang kedua juga kita ingin menyongsong ke depan dengan fokus mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih baik. Yang kedua tentu kaitan dengan tawaran dan rayuan, saya kira wajarlah dalam setiap partai politik. Saya kira hal-hal seperti itu akan mungkin sangat terjadi. Tetapi kami mensikapi bahwa semuanya itu dikembalikan kepada Majelis Syuro. Dan kami semua alhamdulillah sampai hari ini masih on the track menjalankan seluruh hasil keputusan Majelis Syuro, termasuk diantaranya adalah dalam kaitan pencapresan ini. Ya, saya kira itu. Atau kita menerima acceptability-nya dari capres yang akan didukung dalam konteks ini adalah Anies Baswedan. Tetapi beberapa kali survei internal tampaknya disampaikan oleh teman-teman PKS tampaknya match dan kemudian itu memberikan ruang bagi PKS untuk mempercepat deklarasi. Tetapi satu hal Mbak Nana, bagaimanapun juga kita melihat ada keterkaitan cukup erat bagaimana komunikasi politik di antara partai-partai di koalisi perubahan. Dulu ketika momentum Ketua Umum Demokrat AHY mengeluarkan statement dukungan terhadap Anies, praktis hanya waktu 3 hari pasca itu kemudian ada pengumuman secara terbuka PKS mendukung Anies Baswedan. Kemarin kesempatan ini saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi ya kepada Partai Demokrat yang kemarin Ketua Umumnya Agus Yudhoyono sudah menyampaikan tentang sikap dari Partai Demokrat terkait dengan masalah dukungan terhadap Capres Bapak Anies Rashid Baswedan. Seperti sudah disampaikan pada saat Nasdem menyampaikan deklarasi dulu, itu kita tekankan bahwa masalah deklarasi partai per partai itu adalah sangat tergantung kepada proses internal masing-masing partai dan kami sangat. PKS yakin suara bertambah usai dukung Anies Capres 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi meyakini suara partainya akan bertambah pada pemilu 2024. Abu mengatakan suara PKS bertambah akibat dari dukungan mereka kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Kalau lihat anginnya ada aura untuk bertambah kursi di Senayan, tapi perlu kerja keras, ujar Abu saat ditemui di Sultan Hotel, Jakarta Pusat pada Sabtu 25 Februari 2023. Abu mengungkapkan PKS menargetkan suara sebesar 15% pada pemilihan legislatif 2024. Dengan demikian, total kursi di DPR yang dibidik oleh PKS mencapai 86 kursi. Target kursi di Senayan yakni 15% atau 86 kursi, kata Abu. Walau begitu, ia berharap suara PKS bisa melebihi target yang telah ditetapkan. Apalagi, kata Abu, semua partai politik akan berebut suara. Kalau bisa, sampai lebih. Tapi kan semua orang berebut suara, bukan hanya dari PKS, ujarnya. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syahiku mengumumkan hasil musyawarah Syuro PKS ke-8, yakni mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjadi bakal capres untuk Pilpres 2024. Anies dihadirkan langsung oleh PKS di lokasi deklarasi di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 23 Februari 2023. Alhamdulillah, pembahasan mengerucut sosok yang dimaksud itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kita usung beliau menjadi tokoh nasional dan Allah takdirkan sebagai presiden, ujar Syahiku. Anies sendiri menerima pencalonan dirinya dari PKS untuk menjadi bakal capres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan ia merasa sangat terhormat karena sudah resmi dideklarasikan oleh PKS. Hari ini izinkan dengan kerendahan hati dan berharap ridho dan pertolongan Allah. Kami merasa sangat terhormat
untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai Capres RI tahun 2024-2029 dari PKS, ujar Anies. PKS resmi deklarasi Anies Baswedan jadi bakal calon presiden 2024. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden atau Capres 2024. Deklarasi ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syuro atau MMS ke-8 PKS yang sudah digelar pagi ini di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Presiden PKS Ahmad Syahiku menyebut ada 3 parameter yang digunakan partainya untuk mendukung seorang capres yang sudah diputuskan sejak Musyawarah Majelis Syuro. Ketiganya yaitu nasionalis religius, simbol perubahan, dan punya peluang menang besar. 3 parameter yang jadi guidance di MMS dimiliki oleh Anies, kata Syahiku di kantor DPP PKS pada Kamis 23 Februari 2023. Pernyataan ini disampaikan Syahiku di depan Anies yang tampak sudah menggunakan setelan jas hitam. Syahiku menyebut musyawarah Majelis Syuro ini dihadiri seluruh anggota dari penjuru tanah air. Memang tahapannya panjang dan sudah dilakukan secara seksama dan mendengar masukan dari wilayah, kata dia. Menurut Syahiku, Anies punya ketiga karakter yang jadi petunjuk bagi PKS. Anies dinilai menjadi pemimpin yang berkarakter nasional religius. Bahkan Syahiku menyinggung Anies yang punya darah biru dari sang kakek dapat juga seorang pahlawan nasional, yaitu Abdurrahman Baswedan alias AR Baswedan. Darah biru sang kakek diharapkan akan menurun dan diwariskan kepada Anies, kata Syahiku.